Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kanal YouTube SMK Negeri 1 Bandung. Kali ini kita akan coba untuk membahas masalah pagu dan memilih jurusan pada PPDB Jatim tahun 2020, khususnya untuk jenjang SMK. Yang pertama, masalah pagu. Yang dimaksud dengan pagu di sini adalah daya tampung sekolah. Daya tampung sekolah, atau kalau di SMK itu ada kompetensi keahlian. Jadi kalau SMA itu yang dimaksud dengan pagu yaitu daya tampung keseluruhan sekolah atau SMA itu dalam menampung jumlah siswa yang diterima. Kalau di SMK itu nanti terbagi-bagi menjadi beberapa kompetensi keahlian atau jurusan. Jadi masing-masing kompetensi keahlian atau jurusan itu nanti mempunyai pagu atau daya tampung sendiri-sendiri. Sangat memungkinkan antara jurusan yang satu dengan jurusan yang lain itu pagunya berbeda-beda. Untuk di SMK Negeri 1 Bandung itu mempunyai 6 kompetensi keahlian atau jurusan. Yang pertama adalah Teknik Kendaraan Ringan Otomotif atau TKRO, Teknik dan Bisnis Sepeda Motor atau TBSM, Teknik Elektronika Industri atau TEI, Teknik Komputer dan Jaringan atau TKJ. Kebetulan keempat jurusan atau kompetensi keahlian ini membutuhkan atau mensyaratkan untuk tidak buta warna, karena pada prakteknya nanti kemudian pada waktu bekerja nanti itu pasti akan memerlukan penglihatan yang khusus, artinya tidak buta warna. Kemudian akuntansi dan keuangan lembaga atau AKL. Yang terakhir adalah otomatisasi dan tata kelola perkantoran atau OTKP. Kedua kompetensi keahlian atau jurusan yang kami warna hijau ini tidak memerlukan tes buta warna atau tidak mensyaratkan. Kemudian yang perlu dipahami bahwa seluruh kompetensi keahlian atau jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Bandung, 6 jurusan yang dimiliki itu tidak mensyaratkan tinggi badan. Sekali lagi, bahwa ke-6 kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 1 Bandung itu tidak mensyaratkan tinggi badan minimal. Jadi adik-adik bisa mendaftar di seluruh kompetensi keahlian di SMK Negeri 1 Bandung tanpa harus mempertimbangkan tinggi badan minimal. Kembali ke pagu, khusus untuk SMK Negeri 1 Bandung yang bisa dilihat di https://2/2525 ini merupakan kode Kabupaten Tulungagung .pbdbjatim.net/kota_pagu_kota. Jadi nanti bisa dilihat di sana, termasuk pagu untuk sekolahan lain baik SMA maupun SMK. Untuk pagu kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan teknik kendaraan ringan otomotif atau biasa disingkat TKRO itu pagunya 140 siswa pagu awalnya, tetapi karena kemarin sudah dilaksanakan
yang namanya pendaftaran siswa tahap 1 atau tahap tentatif untuk afirmasi, prestasi, perpindahan orang tua dan lain-lain, itu maka kuotanya tinggal 103 siswa untuk jalur reguler. Demikian juga untuk akuntansi dan keuangan lembaga, pagu awal 140 siswa, setelah mengalami pendaftaran tahap 1 berkurang menjadi 103 siswa. Sama teknik dan bisnis sepeda motor 140, kemudian 103 untuk pagu jalur reguler. Teknik elektronika industri atau TEI sama 140, pagu regulernya 103. Teknik komputer dan jaringan masih sama 140, dan untuk pagu jalur reguler itu 103. Yang terakhir, jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran atau OTKP, itu pagu awalnya 70, kemudian pagu untuk jalur regulernya adalah 50. Total pagu awal yang dibuka oleh SMK Negeri 1 Bandung adalah 770 siswa. Kemudian untuk pagu inklusi itu 1 siswa. Apa yang dimaksud dengan pagu inklusi? Jadi beberapa tahun ini SMK Negeri 1 Bandung diberi amanah oleh Dinas Pendidikan untuk melakukan pendidikan inklusi. Yang dimaksud pendidikan inklusi ini yaitu suatu program pendidikan yang memberikan kesempatan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk bersekolah di sekolah umum dan belajar bersama-sama anak normal, disertai dengan pemberian layanan pendidikan yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya. Jadi sekali lagi bahwa SMK Negeri 1 Bandung ini ditunjuk sebagai salah satu penyelenggara pendidikan inklusi. Kebutuhan khusus apa saja? Yang pertama ada tunanetra atau anak yang mengalami gangguan penglihatan. Kemudian tunarungu atau anak yang mengalami gangguan pendengaran. Kemudian tunadaksa atau kelainan anggota tubuh atau gerakan. Kemudian ada tunagrahita atau anak dengan keterbelakangan kemampuan intelektual. Jadi dengan mengetahui pagu ini, harapannya calon siswa bisa mempertimbangkan peluang terbesar untuk diterima di jurusan apa. Tentunya jurusan harus sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya, cara memilih jurusan. Jadi nanti ketika adik-adik itu masuk login untuk pendaftaran jalur reguler yang akan dimulai pada tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020 besok, itu nanti bisa memilih 2 jurusan. Ini saya simulasikan dengan tabel, yaitu pilihan 1 dan pilihan 2. Pilihan 1 misalkan adik-adik bisa pilih di SMK Negeri 1 Bandung, kemudian memilih jurusan A. Untuk pilihan 2-nya bisa juga di SMK Negeri 1 Bandung, kemudian beda jurusan atau jurusan B. Kemudian ada opsi lain. Pilihan pertama di SMK Negeri 1 Bandung dengan jurusan A, kemudian memilih SMK lain dengan jurusan A.
Misalkan adik-adik untuk tahun ini minatnya hanya pada jurusan tertentu, contohnya adik-adik ada minat di jurusan TBSM, hanya TBSM. Karena hanya TBSM, akhirnya di SMK Negeri 1 Bandung memilih TBSM, kemudian memilih TBSM di sekolah lain. Ini bisa. Atau bisa juga misalkan adik-adik memilih jurusan A di SMK Negeri 1 Bandung, kemudian jurusan B di SMK lain. Ini juga bisa atau memungkinkan. Kalau ada pertanyaan, bagaimana jika hanya memilih satu? Ada yang bertanya demikian. Kalau memilih hanya satu jurusan, itu artinya adik-adik hanya punya satu kesempatan. Misalkan hanya memilih jurusan A di SMK Negeri 1 Bandung. Ketika nanti adik-adik tidak diterima pada jurusan ini, berarti untuk tahun ini adik-adik akan gagal untuk masuk ke sekolah negeri. Makanya gunakan atau maksimalkan dua pilihan ini, pilihan pertama dan pilihan kedua. Kalau belum bisa diterima di pilihan satu, mudah-mudahan masih bisa diterima di pilihan kedua. Yang perlu diperhatikan bahwa jangan menggunakan PIN untuk sekedar coba-coba, karena begitu PIN digunakan itu tidak akan bisa dirubah ke depannya. Kemudian bijaklah dalam memilih jurusan. Artinya jangan sampai memilih jurusan itu hanya sekedarnya, hanya ikut-ikutan, atau daripada tidak sekolah mungkin. Nah, jadi dalam memilih jurusan itu hendaknya memang jurusan yang diminati. Tadi disampaikan bahwa bisa memilih dua jurusan atau bahkan dua sekolah. Jadi silahkan dimaksimalkan. Pilihan pertama itu otomatis seharusnya adalah pilihan yang sangat-sangat diminati. Kemudian pilihan yang kedua adalah pilihan atau jurusan yang diminati setelah pilihan pertama. Kemudian apabila sudah diterima pada satu sekolah, misalkan di SMK Negeri 1 Bandung, itu tidak akan bisa pindah atau ganti jurusan. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian apabila sudah diterima di suatu sekolah, itu nanti tidak akan bisa untuk pindah atau ganti jurusan. Ini beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kemudian ada yang menanyakan apakah di SMK Negeri 1 Bandung itu ada nilai terendah atau mematok nilai terendah. Perlu kami sampaikan bahwa di semua sekolah yang saat ini melaksanakan PPDB online, artinya SMA negeri dan SMK negeri, itu tidak bisa mematok nilai. Jadi adik-adik kalau
ada yang mengatakan bahwa di satu sekolah itu nilai minimal sekian, itu kami sampaikan bahwa tidak benar. Sekali lagi, sekolah atau semua sekolah di Jawa Timur yang mulai besok itu melaksanakan PPDB online jalur reguler itu tidak mematok nilai minimal. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan mengenai Pagu dan cara memilih jurusan. Semoga bermanfaat, semoga adik-adik besok itu bisa diterima di sekolah ataupun kompetensi keahlian yang diinginkan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.